Dalam legenda lama Korea, ada kisah tentang roh manusia yang terlahir kembali, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai binatang. Mereka menyebutnya Inmayengyeon, atau anjing dengan wajah manusia, hukuman dari Tuhan yang berasal dari kepercayaan Buddhis kuno. Legenda ini mengingatkan bahwa jiwa yang penuh dosa tidak akan lenyap, tapi akan terlahir kembali dalam bentuk yang paling pantas bagi penyesalannya. Kau pernah dengar suara seseorang memanggil namamu di malam hari? Padahal kau sendirian. Min Jun mengalaminya malam itu. Kota Seoul tampak biasa saja. Gemerlap lampu kota, lalu lalang kendaraan, dan tawa orang mabuk. Aktivitas yang umum untuk ukuran kota besar. Tapi di antara semua kebisingan, ada celah sunyi di gang belakang, tempat yang ia sering lewati sepulang kerja. Min Jun adalah seorang jurnalis muda di situs berita daring. Hidupnya dikejar klik dan sensasi. Urban legend laku keras, kata editornya. Maka, ketika seorang kakek pemulung berkata, pernah melihat anjing dengan wajah manusia di dekat pasar Gwangjang, Min Jun menyalakan perekamnya sambil menahan tawa. Dia menangis. Nak, wajahnya seperti kita, tapi tubuhnya hewan, anjing. Dan dia selalu bilang, aku dulunya manusia. Kata-kata itu seharusnya hanya jadi bahan lelucon. Tapi malamnya, saat Min Jun menulis laporan di apartemennya yang sepi, ia mendengar suara dari luar jendela. Suara yang berat, serak, tapi jelas menyebut namanya. Min Jun. Ia menatap keluar. Tak ada siapapun. Hanya seekor anjing hitam berdiri di bawah tiang lampu, menatap ke arahnya dengan mata yang entah kenapa terasa manusiawi. Sejak malam itu, Min Jun tak bisa tidur nyenyak. Kadang ia bermimpi tentang anjing hitam itu, berdiri di tengah jalan dengan wajah samar menyerupai dirinya sendiri. Saat terbangun, ia selalu mendapati suara napas berat di sudut kamar, seolah seseorang baru saja bersembunyi. Namun, rasa takutnya kalah oleh rasa ingin tahu. Min Jun mulai menelusuri laporan lama tentang penampakan makhluk itu. Di internet, di forum tua yang sudah ditinggalkan, ada banyak kisah serupa. Makhluk itu muncul di dekat orang-orang yang menyimpan dosa besar. Seorang sopir bus yang mabuk dan menabrak orang, seorang politikus korup, bahkan seorang jurnalis yang menulis kebohongan demi uang. Menarik, gumam Min Jun, sambil menyalin nama-nama mereka ke catatan. Tapi satu hal membuatnya gelisah. Semua korban menghilang tak lama setelah pertemuan itu. Seolah makhluk itu datang bukan untuk menakuti, melainkan menjemput. Siang hari, ia menemui seorang biarawan tua di kuil kecil di Incheon. Sang biarawan menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kau tahu mengapa anjing itu punya wajah manusia? Karena manusia itu dulu hidup seperti anjing, tanpa belas kasih, tanpa kebenaran. Setelah mati, ia lahir kembali dengan tubuh yang pantas untuk jiwanya." Min Jun tertawa canggung. "Saya hanya menulis artikel, bukan mencari kutukan." Namun sang biarawan hanya menatap matanya. Dalam dan sunyi, "Kau sudah melihatnya bukan?" Sepanjang perjalanan pulang, pertanyaan itu menempel di kepala Min Jun seperti noda. Ia mencoba menepisnya, tapi malam itu mimpi yang sama datang lagi. Seekor anjing berwajah manusia berjongkok di depan cermin, mencakar kulit wajahnya sendiri hingga terkelupas. Di bawahnya muncul wajah lain, wajah Min Jun, pucat, penuh rasa bersalah. Ia terbangun dengan keringat dingin, dada sesak. Di meja kerjanya, ponsel menyala sendiri. Di layar, rekaman wawancara dengan kakek pemulung itu berputar. Tapi kini, suaranya berubah. "Aku dulu, seperti kamu, Min Jun." Dan di latar suara itu, terdengar sayup erangan anjing, lalu tawa manusia yang patah. Min Jun mulai kehilangan batas antara kenyataan dan halusinasi. Siang terasa seperti malam, dan setiap suara di sekitarnya terdengar seperti bisikan samar memanggil namanya. Namun di tengah kondisinya yang kurang stabil, ia tetap melanjutkan penyelidikannya. Seperti ada sesuatu yang menuntunnya untuk tidak berhenti. Suatu sore, di ruang arsip kantor berita, tempat ia bekerja, Min Jun menemukan map lusuh bertuliskan tahun ke-1998, di dalamnya, artikel lama, tanpa penulis resmi. "Jurnalis bunuh diri,
Setelah berita palsunya sebabkan kematian seorang mahasiswa, ia menelusuri fotonya, dan darahnya berhenti mengalir. Wajah di koran itu, dirinya sendiri. Dari bentuk rambut, tatapan, bahkan luka kecil di bawah mata kanan, semuanya sama. Ia mencoba berprasangka, mungkin cuma kebetulan. Tapi ketika ia membaca lebih dalam, nama jurnalis itu membuat napasnya tercekat. Jang Min-jun, nama yang sama, huruf demi huruf. Tangannya gemetar. Ia menutup map itu dan bergegas keluar. Namun begitu sampai di lift, cermin di depannya memantulkan bayangan yang aneh. Tubuhnya tegap presisi, tapi wajahnya sedikit bergeser. Seperti daging yang tidak pas di tulang, seolah kulit manusia itu sedang dipakai oleh seseorang yang bukan manusia. Lift terbuka, tapi tak ada siapapun. Bau amis memenuhi udara. Ia melangkah mundur. Dan saat itu terdengar langkah kaki di lorong. Langkah yang berat, menyeret, seperti hewan yang pincang. Di ujung koridor, muncul seekor anjing hitam. Tapi kali ini, wajahnya tidak samar. Itu wajah Min-jun sendiri, dengan mata yang menatap penuh sedih. "Kamu mengambil tempatku." Suara itu keluar dari rahang anjing itu. Suara ini pecah, serak, tapi jelas. "Aku dulunya manusia, dan aku adalah jurnalis seperti kamu." Min-jun menjerit dan berlari, namun suaranya tak terdengar. Dunia di sekelilingnya berubah kabur. Dalam cermin di dinding, ia melihat dua bayangan berlari sejajar. Dirinya dan anjing itu, dengan wajah yang sama, tapi tubuh berbeda. Dan untuk sesaat, ia tak tahu lagi mana yang benar-benar dirinya. Malam itu, ia menulis di buku catatannya, "Kalau aku adalah reinkarnasi dari dosa lama, mungkin aku tidak seharusnya hidup lagi." Namun di luar jendela, di bawah lampu jalan yang berpendar, seekor anjing berwajah manusia duduk diam, menatap ke arah apartemen itu, seperti menunggu sesuatu atau seseorang untuk kembali menjadi dirinya yang sejati. Malam itu hujan turun deras. Langit kota Seoul seperti sobekan arang, hitam, dan berat. Di apartemen kecilnya, Min-jun menatap cermin tanpa berani berkedip. Sejak kejadian di kantor, wajahnya terasa aneh, seperti dingin, kaku, seperti bukan miliknya sendiri. Ia mencoba menenangkan diri, menulis catatan, tapi setiap kali pena menyentuh kertas, tangannya bergetar. Pukul 2 dini hari, suara itu datang lagi. "Min-jun," pelan, serak, tapi dekat sekali. Seolah berasal dari dalam kepalanya. Ia menoleh. Dan di ambang pintu kamar mandi, berdiri makhluk itu. Tubuh anjing berlumur lumpur, wajah manusia yang setengah hancur. Matanya penuh kesedihan yang dalam. Wajah itu adalah wajahnya. Min-jun tersentak mundur, menabrak meja. "Apa yang kamu mau dariku?" Makhluk itu hanya menatap, kemudian bicara perlahan. "Aku bukan ingin menghantuimu, aku ingin kembali." Kata-kata itu menghantam batinnya. Ingatan yang selama ini kabur mulai muncul. Sisi kehidupan lain di masa yang berbeda. Ia melihat dirinya sendiri, bukan sebagai jurnalis muda, tapi pria lain. Pria yang ambisius, haus validasi, dan memalsukan berita, hingga menyebabkan kematian akibat tulisannya. Ia ingat pernah menulis berita itu, lalu menyesal, dan akhirnya melompat dari jembatan Han, kemudian mati. Namun jiwanya tidak tenang. "Kamu reinkarnasiku?" ujar makhluk itu lirih. "Kamu diberi kesempatan baru, tapi kamu malah mengulangi dosa part kedua, berita yang menipu dan memutarbalikkan kebenaran. Sekarang giliranmu menjadi wajah yang mereka tak akan lupakan." Hujan di luar semakin keras. Tubuh Min-jun bergetar. Kulit di wajahnya terasa panas, seperti direbut dari dalam. Ia menjerit, meraih cermin, tapi pantulannya kini bukan dirinya lagi. Kulitnya bergeser, tulangnya melengkung, suaranya berubah menjadi lolongan. "Tidak, aku bukan kamu, aku masih manusia." Namun dalam cermin itu, makhluk di depannya perlahan menjadi dirinya yang lama. Manusia sempurna, tersenyum pahit. Sementara dirinya sendiri berubah menjadi anjing berwajah manusia. Kutukan telah berputar. Yang lama menggantikan yang baru, yang berdosa mengambil kembali bentuknya.
Min Jun, atau apapun bentukannya sekarang telah berlari ke jalan basah. Menatap lampu kota yang redup, ia berusaha berteriak. Tapi hanya lolongan sedih yang keluar. Dalam hatinya hanya tersisa satu pikiran yang berulang. Aku hidup kembali, bukan untuk menebus dosa, tapi untuk menjadi pengingat bagi mereka yang masih hidup. Paham ya kawan? Sebagai pengingat hidup, bukan malah dilanjutkan part kedua. Dan ketika fajar tiba, manusia yang bernama Min Jun sudah lenyap dari dunia. Yang tersisa hanyalah anjing hitam dengan mata manusia, menatap setiap orang yang lewat, seolah ingin memperingatkan. Dosa manusia tidak akan pernah mati, ia hanya berganti wajah. Pagi di distrik Mapo terasa tenang seperti biasa. Hujan semalam meninggalkan genangan kecil di tepi jalan, memantulkan cahaya oranye dari langit yang mulai terang. Orang-orang berjalan tergesa menuju kantor. Tak ada yang tahu bahwa di bawah jembatan Han, seekor anjing duduk diam menatap air. Tubuhnya hitam dan kotor, tapi wajahnya, wajah manusia yang tampak menahan tangis. Beberapa hari kemudian kabar tentang anjing berwajah manusia kembali menghebohkan media sosial. Wartawan muda dari kantor berita tempat Min Jun dulu bekerja, menulis artikel baru, makhluk misterius di jembatan Han, fenomena reinkarnasi atau karma. Artikel itu memuat foto buram yang diambil oleh sopir taksi dini hari. Foto makhluk itu, yang menatap langsung ke arah kamera, dengan mata yang lelah tapi hidup, seolah menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan. Namun hanya sedikit yang memperhatikan detail kecil di pojok foto itu. Sebuah buku catatan yang tergeletak basah di samping jembatan, dengan tulisan tangan yang sebagian masih terbaca. Jangan tipu dunia demi kebenaran palsu. Dunia akan menipumu kembali. Kabar menghilangnya Min Jun hanya menjadi berita sekilas. Tak ada yang benar-benar mencari. Karena bagi banyak orang, ia hanyalah satu nama di antara ratusan jurnalis muda yang datang dan pergi. Tapi bagi mereka yang pernah melihat makhluk itu, ada sesuatu yang tak bisa dilupakan. Tatapan matanya, begitu manusiawi dan begitu hangat. Malam-malam berikutnya, warga sekitar sering mendengar lolongan anjing di kejauhan. Bukan lolongan marah, melainkan seperti rintihan seseorang yang menyesal. Dan konon, siapapun yang mendekat akan mendengar suara di antara desir angin. Aku dulunya manusia. Beberapa percaya itu hanya halusinasi kolektif, kisah lama yang dihidupkan ulang oleh ketakutan masyarakat modern. Namun bagi segelintir orang yang mengerti, itu adalah peringatan bahwa setiap dusta, setiap kejahatan kecil yang dilakukan dengan sadar, akan mencari wajah baru untuk hidup kembali. Dan di bawah langit kelabu kota Seoul, makhluk itu terus berjalan. Di antara lampu jalan dan bayangan gedung, menatap manusia dengan mata penuh penyesalan, seolah ingin berkata, "Aku bukan hantu. Aku hanyalah cermin dari dirimu."